Aceh Julo, Aceh Timur. Udah gitu lama-lama situasi memanas terus di sana kan, GPK gitu kan. DITI kami belum lahir. Oh iya. Sampai waktu mau sholat isya, bunyilah suara bunyi krak krak krak, berlarian orang keluar semua. Banyak non muslim, hampir semua. Bisa 50 juta kadang lebih. Tapi sekarang ini remaja masjid itu vakum. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencirim Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Mencirim Syariah, Pak. Atas waktunya kita di Masjid Baitus Salam, Jalan Pala. Nama Bapak lengkap, Pak? Sahril. Husin Tamrin. Jalaluddin, Pak. Nama saya Budi Purnomo. Pak tinggal sekarang, Pak Sahril, Pak? Di Jalan Pala Dusun 3A, pas gang sekolah. Sekarang tinggal di Pala 21, samping gudang kopi itu. Di Jalan Pala, Gang Pala 7. Di Jalan Pala, Pala 15. Tahun kelahiran? Tahun kelahiran tahun 1965. Lahir tahun 1972 di Banten Serang. Tanggal 25 Desember 1973. 76. Orang tua Bapak asli penduduk sini atau pendatang? Orang tua asli penduduk sini. Di Banten juga. Ya. Jauh. Seberang lautan lah dari sini. Saya pendatang, Pak. Salah orang tua, kalau bapak dari Medan Kriu, pendatang. Bagaimana Pak Husin bisa menetap di kampung ini? Ini cerita sedikit. Tahun 84 saya waktu kecil dibawa teran sama orang tua ke Aceh Julo, Aceh Timur. Udah gitu lama-lama situasi memanas terus di sana kan. Kenapa, Pak? Memanas, maksudnya ricuh gitu, ribut. Apa ribut, Pak? Situasinya nggak nyaman lagi dia. Apa tuh, Pak, situasi di sana? Situasi di sana. Istilahnya ada ini apa namanya, kayak gam-gam gitu, kayak GPK gitu kan, nggak suka dengan adanya. Tahun berapa itu, Pak? Sekitar gejolak-gejolaknya sih udah lama, sekitar tahun 80-an udah ada sampai 90-an. GPK itu ya? Sampai DITI? Sampai DITI kami belum lahir. Oh iya. Di masa itu. Jadi tahun 2001 kami memang keluar semua dari lokasi sana kan, kemana-mana. Saya jatuhnya kemari. Ada beberapa juga sama kawan. Puncaknya 2001 Pak Husin masuk kemari, cuman ngontrak di Sukamaju 2 tahun di Kompleks Sukamaju. Tahun 2004 saya kemari ke Jalan Pala ini. 2004. Saya asli Tanjung Pura, Pak. Tanjung Pura. Gimana ceritanya bisa kemari, Pak? Gimana? Kemarin dapat istri di Jalan Binjai, ketemu istri di Jalan Binjai di kilometer 12. Jadi begitu saya berumah tangga, saya cari lahan lah untuk bangun rumah. Saya keliling ke Mencirim, Medan Kriu, Pai Bakung. Akhirnya dapat di Jalan Pala juga. Bisa menetap di sini karena orang tua tinggal di sini, maka kami semua tinggal di kampung ini, ikut orang tua kan gitu. Pendidikan tamatan SMA. Saya nggak sekolah, tamatan SD aja gitu. Iya. S1, Pak, sarjana ekonomi, Pak. Iya. Di STI Nusa Al-Hikmah. Pendidikan terakhir SMA. Tahun berapa Bapak menikah? Tahun 92. Tahun 91. 2005. Tahun 2002. Ibu asli kampung sini atau pendatang? Ibu dari orang Semayang. Istri dari Mencirim Pasar 5, Jalan Turi, Jalan Baru. Istri Gebang. Dari Aceh Timur, Kuala Simpang. Menelitik sejarah sedikit. Yang Pak Husin tahu di tahun 1980 itu gejolak kerusuhan di Aceh, GPK itu tadi, Gerakan Pengacau Keamanan, apa penyebabnya?
Itu saya kurang mengerti kalau masalah itu. Di tahun itu Pak Husin usianya berapa tahun? Saya dari Banten sekitar tahun 1984. Usia saya sekitar 13 ataupun 12 tahun itu. Dibawa ke Aceh sama orang tua Terang. Jadi sama sekali nggak tahu ya? Nggak tahu apa sebabnya, apa politik masalah apa, saya nggak ngerti. Tahunya saya menyaksikan melihat keributan begitu aja gitu. Jumlah anak sekarang Pak? 2 orang. Sama yang meninggal 5 yang pertama. 1. Anak 3, Pak. Apa yang Bapak rasakan selama tinggal di kampung ini? Apa yang ada yang kejadian fenomenal? Yang saya rasakan gimana ya? Ya memang ada juga memang itu apa namanya ya? Udah ketentuan Allah, namanya musibah gitu ya. Seperti ada angin gitu kan, ada juga angin sampai terbang-terbang seng gitu kan, seng penduduk, seng warga. Itu pun bukan daerah Jalan Pala aja, mungkin seluruh desa saya Mencirim, Sunggal sampai Pasar 5 ada juga situ. Seperti yang disampaikan oleh Pak Husin, kejadian fenomenal ya kejadian alam Pak, seperti puting beliung. Itu sajalah, puting beliung. Paling angin kencang kejadian alam itu, puting beliung itu. Alhamdulillah di sini kalau masalah perang politik itu tidak ada terjadi lah di kampung kita ini kan. Cuma yang terjadi ya bencana tsunami itu di Aceh, cuma imbasnya sampai ke sini juga gempanya itu kan. Pas waktu itu masjid ini waktu tsunami di Nias. Ya, gempa di Nias itu yang kuat kali di sini terasa kali. Sampai waktu mau sholat isya, bunyilah suara krak krak krak. Berlarian orang keluar semua. Nah, itulah fenomena waktu kami sini. Pekerjaan saya sekarang helper bangunan. Jualan bakso kojek, masuk gang gitu. PNS Pak di USU. Buru bangunan. Selama Bapak tinggal di kampung ini, apa ada pengalaman yang paling berkesan Pak, di Jalan Pala ini? Pengalaman yang paling berkesan ya masa remaja dulu sering ikut-ikut main-main bola, voli. Itulah yang sangat berkesan. Ya, pengalaman saya dari masa kecil saya, nggak remaja lagi, masa kecil ya kan. Kalau di sini dulu nggak ada musola, nggak ada masjid. Pernahlah kami dari remaja-remaja itu buat suatu musola, menumpang juga tanahnya, tempat Pak Lasimin almarhum. Ya, sekarang dia udah meninggal. Insya Allah dia terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kami remaja, ada juga remaja-remaja masjid di sini kan. Kira-kira tahun-tahun 90-an lah baru adanya remaja masjid. Kalau tahun 80-an dulu cuma kami aja, sekedar entah berapa orang. Kami kadang ngaji-ngaji sampai ke Johar karena nggak punya tempat ngaji. Ada juga guru ngaji namanya Bu Lela dulu kan, orang perempuan. Awal di musala di sini lahannya beli atau diwakafkan? Wakaf. Baitul Salam. Ya. Bentuk apakah langsung masjid atau dari awal tapaknya musala? Ya, sudah saya bicarakan tadi, saya kemari tahun 2004 kemari kan. Ini posisi masjid ini dia di pas samping jalan itu, samping jalan di situ kan. Di situ masih kecil, sekitar mungkin 1 tahun baru dipakai sholat Jumat. Katanya kalau udah dipakai sholat Jumat berarti udah dinamakan masjid ya. Tapi bentuknya masih seperti musola begitu. Seperti itulah kalau masjid yang pertama di daerah lokasi sekitar sini gitu ya. Alhamdulillah, sejarah awal masjid ini pertama menjadi dari musola dari tahun 94 langsung bergerak tahun 2004 tuh di masjid ya. Untuk di masjid. Apanya nih? Udah jadi masjid. Udah jadi masjid 2004 2003 udah. Tinggal sekitar 2003 atau 2004 dibentuklah menjadi masjid atas musyawarah dari bapak-bapak yang terdahulu. Itu diantaranya ada proklamator di sini juga lah, Pak Zafar, Tuan Kadi dulu. Jadi dibangunnya masjid ini sampai masjid yang baru ini. Masjid yang baru inilah atas usaha dari kawan-kawan
Dan dari ajakan kawan-kawan juga datang ke rumah, jumpai kawan-kawan, jumpai lagi kan. Ya akhirnya terbentuk suatu keinginan untuk kebersamaan membangun masjid yang lebih daripada yang dulu gitu, yang lebih baik gitulah. Itulah sejarah dari pembangunan masjid ini. Udah gitu dikumpulkanlah masyarakat sini, semua diundang, dikasih undangan, diumumkan lagi di perwiritan untuk musyawarah pembentukan badan kepanitiaan masjid ini, untuk badan pembangunan dan BKM-nya. Alhamdulillah pada waktu itu tahun 2015 kami dikasihlah amanah oleh masyarakat ini untuk menjadi BKM dan dibentuk untuk pembangunan masjid sekalian. Antusias warga untuk beribadah ke Masjid Baitul Salam ini bagaimana sampai saat hari ini? Alhamdulillah, apalagi sekarang ada saudara-saudara kita yang mau jauh lah gitu ya kan, bersiraturahmi ya. Alhamdulillah subuhnya pun alhamdulillah banyak. Apalagi di sini ada pengajian-pengajian juga setiap seminggu sekali malam Rabu ya kan, diisi oleh Ustadz Nur Ali Nasro dari Telaga Sari setiap malam Rabu. Alhamdulillah semakin lama antusias masyarakat di sini untuk beribadah semakin banyak. Karena itulah ada usaha-usaha dari masyarakat sini, dari kawan-kawan untuk mengajak orang-orang yang belum sholat ke masjid, diajak untuk sholat ke masjid bersama-sama. Ya alhamdulillah kami semua kompak BKM ya. Dengan adanya jaulah, dengan adanya bersiraturahmi gitu, kalau seperti ada orang sakit dari jamaah kami kunjungin, istilahnya kami teten dari jamaah ini berapa dapatnya, kita bantu sama saudara kita yang dapat musibah misalkan sakit gitu kan, kita tengok, kita jenguk, kita beri nasihat semoga cepat sembuh. Kalau sembuh ya kita gabung lagi ke masjid, seperti itu. Perbandingan jumlah penduduk sekitar masjid kita ini antara muslim dan non muslim berapa persen? Kalau penduduk di Jalan Pala sekitar mayoritas muslim 99%. Yang seperti yang bilang Pak Husin tadi, 99%. Banyak non muslim, hampir semua muslim hampir semua muslim ya. Hampir semua muslim ya. Alhamdulillah di Dusun 3 ini penduduk muslim hampir menyeluruh, tinggal sekitar aja 2 orang aja yang non muslim. Kalau Bapak sendiri di masjid ini juga ikut dalam kepengurusan BKM? Ya sebetulnya semana ya, ada amanah seperti itu gitu. Bukan kita kepingin sebagai BKM, cuman ada amanah seperti itu sebagai sekretaris BKM masjid dan sekretaris pembangunan masjid juga. Bendahara BKM dan pembangunan. Apa tugas bendahara setelah Bapak duduk sebagai bendahara, apa yang Bapak lakukan? Setiap kegiatannya kami setiap malam Sabtu menghitung pengeluaran dan pemasukan pembangunan dan BKM. Kalau Bapak ada yang membantu di bagian bendahara, berapa orang yang membantu Bapak? 1 orang Pak Budi nih Pak. Nazir masjid. Apa tugas Bapak? Sebagai nazir. Selain muadzin ya kebersihan Pak. Alhamdulillah saya mendapat amanah di sini menjadi ketua BKM dan ketua pembangunan masjid. Dalam sistem pemilihan masyarakat memberi suara atau langsung aklamasi ditunjuk Bapak dipercayakan untuk memimpin masjid ini? Ya waktu itu sama masyarakat kan untuk memilih siapa yang cocok untuk ketua BKM di sini. Ya alhamdulillah pas waktu itu Bapak Kepala Dusun pun ada di sini dan tokoh-tokoh masyarakat di sini. Jadi kami dipilih secara aklamasi. Legalitasnya apakah kepala desa yang mengeluarkan surat atau dari KUA? Alhamdulillah kami mendapat sertifikat dari KUA. Untuk berapa periode? Kami menjalankan menjadi ketua ini 5 tahun, sekitar 1 periode masihan. Yang di BKM Baitul Salam ini, strukturnya apa saja sekarang? Alhamdulillah di sini ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris dan ada wakil sekretaris.
Dan alhamdulillah di sini ada penasehat. Penasehat itu termasuk Bapak Kepala Desa dan Bapak Kepala Dusun. Dan ada imam-imam tetap untuk masjid sini, yaitu Pak Sarip, Pak Igun Suheri, termasuk Pak Usin juga menjadi imam tetap di masjid ini. Yang membantu Bapak dalam menjalankan kegiatan sehari di BKM Baitul Salam ini, Pak? Ya, kita membagi tugas sama bendahara, sama sekretaris, dan saya sendiri pun ikut dalam tugas itu. Jadi kita bagilah kayak Pak Usin untuk sekretaris memegang pembukuan, bendahara untuk keuangan, kami memegang masing-masing. Dan bukan uang itu ketua yang megang. Ketua itu nggak ada megang apa-apa dalam masalah ini. Diserahkanlah kepada masing-masing yang mempunyai bagian itu. Prasarana ya selama saya menjabat sebagai sekretaris lah gitu ya, amanah. Ya alhamdulillah sarana-sarana yang sudah dibuat ada juga, seperti misalkan untuk jamaah biar jangan jenuh ada juga dibikin tenis meja gitu kan, untuk olahraga gitu kan, seperti itu. Kadang-kadang ya silaturahmi. Seperti karpetnya Pak, karpet hambal. Kipas angin yang ada kipas angin gitu loh. Sound system. CCTV udah ada? Belum. Seperti vacuum cleaner, ya, alat-alat kebersihan masjid lah Pak. Alhamdulillah sarana di sini udah masuk banyak lah. Kami punya tenis meja ya kan untuk kegiatan olahraga sama remaja-remaja sini ataupun yang tua siapa yang mau lah berolahraga. Dan ada sarana lagi kami buat di samping ini kan, ini lahan ini kami beli 10 kali 20 dari orang pasar kecil, namanya Ahmad Rifai, menyalonkan kepala desa hari itu di Kongo ya. Untuk apa Pak difungsikan ini? Alhamdulillah rencana kami untuk tahfiz anak-anak. Yang pertama untuk tahfiz anak-anak kan, yang kedua untuk jemaah ibu-ibu waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Karena kalau kita saranakan di masjid ini udah meludak, nggak mencukupi. Bahkan sampai jalan-jalan sana itu kita buat ini aja, di jalan sana masih ada lagi jemaah kalau untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Muat, ya? Iya Pak. Jadi dalam pengadaan pelebaran lahan ini dananya dari mana Pak? Alhamdulillah dana itu dari sumbangan, semua rata-rata dari sumbangan. Ada pas waktu adalah Bapak di sini nih buat kaplingan ini kami dikasih lah sekitar 16 juta gitu, nggak salah ya kan, sekitar 16 juta ya. 16 juta. Jadi kami rencana itu kan dikasih itu untuk kami perlu perluasan lagi kan. Jadi kami musyawarahkan lagi sama kawan-kawan macam mana kalau tanah ini kita ambil aja, uang sementara ini kita alihkan ke tanah ini. Alhamdulillah kawan-kawan sepakat. Jadi kami belilah tanah itu sama Pak Ahmad Rifai. Kalau kegiatan keagamaan oleh warga di sini sekitar masjid, apa yang paling diminati, yang paling ramai mereka itu hadir? Oh biasanya kalau itu acara PHBI rame, bahkan bisa penuh gitu kan, seperti Maulid Nabi, Isra Miraj gitu, tahun baru Islam kita rayakan. Namun kalau pengajian itu sekitar 30 lah kurang lebih 30 jamaah gitu yang ada. Alhamdulillah kalau kegiatan keagamaan itu mungkin di mana-mana hampir merata ya kan. Kalau masalah masail ataupun pengajian-pengajian itu hanya sebagian orang yang mau gitu aja. Tapi kalau untuk perayaan-perayaan kayak dikatakan Pak Usin tadi, untuk Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itulah yang paling ramai kali itu. Itu pendanaannya diambil dari kas atau dari infak masyarakat? Dari kas Pak, kas BKM. Kalau dari infak masyarakat untuk konsumsi Pak. Kerjaan Bapak ya? Iya. Pak, saya ada lihat tuh nih, ada panitia kurban, itu Bapak yang nangani. Siapa panitianya? Panitia Pak Sembiring samping masjid. Ketuanya. Saya sekretaris ya. Iya. Kenapa? Program itu bagaimana di sini dijalankan? Selama kurban ini dikutipin Pak setiap minggunya gitu. Kami datang tiap rumah ke rumah setiap minggu dikutipi berapa kemampuan orang itu mengasih, kami terima. Misalnya limpo 50.000, 100.000, tergantung orang itu mau ngasih gitu.
Jumlah pesertanya untuk 2 tahun ke depan ini 42. 22 orang. Iya. 7 grup dia. 6 grup ya. 6 grup. Lembu. Sudah berapa lama berlangsung itu, Pak? Sudah berapa tahun berlangsung program ini, Pak? Kurban. 4 atau 5 tahun. Ya. Apa ada kendala Pak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Saya rasa tidak ada, Pak. Maksudnya mungkin ada dari peserta sudah pertengahan jalan, sudah. Oh, ada juga, ada sekali ya. Ya. Itu kami kembalikan ataupun kalau orang itu bersedia untuk tahun ke depan nggak dikembalikan uangnya gitu. Ya, untuk korban selanjutnya gitu. Untuk mengisi, untuk menanggulangi kekurangan biaya hewan kurban yang mau dibelanjakan. Dicari lagi orangnya, ya. Mudah-mudahan ya dapat. Kalau nggak dapat? Kalau nggak dapat. nggak pernah kayaknya. Dapat terus. Kalau paling kurang satuan, kami cari terus. Oh, kekurangan anggota pernah, cuman dialihkan ke kambing ya. Apa ada kendala Pak saat kegiatan keagamaan tersebut dilaksanakan? Ya terkadang ya ada kendala, terkadang ya alhamdulillah mulus, nggak ada apa-apa gitu kan. Alhamdulillah kalau kendala itu dimanapun tetap ada ya kan. Tapi kendala itu alhamdulillah dapat kita hilangkan gitulah, karena kendala itu tidak pala berarti kali gitulah. Pendukung alhamdulillah kawan-kawan kita itu dengan adanya kita buat misalkan satu acara PABI misalkan begitu ya kan, untuk siar agama gitu. Ya alhamdulillah seperti bendahara membantu juga mencarikan ustadz gitu seperti itu, dan lain-lain juga kawan membantu dengan ada acara. Di sini Bapak Kepala Dusun pun ikut mendukung, dan ulama-ulama di sini, ustadz-ustadz di sini mendukung, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda di sini pun ikut mendukung, semua masyarakat sini pun mendukung untuk pembangunan masjid kita ini. Bagaimana keadaan masyarakat sekitar masjid kita ini dengan adanya Masjid Baitus Salam? Sangat bangga lah Pak masyarakat sini Pak dengan adanya Masjid Baitus Salam. Makin tinggi antusias, senang. Di masjid kita ini Baitus Salam, bagaimana kontribusi remaja? Alhamdulillah, sewaktu pertama kami bentuk remaja masjid itu aktif, dan kami buat ada pembinanya lagi, khusus ada pembinanya. Saya pembina dan remaja masjid itu selalu dulu bekerja sama gitu kan. Jadi kalau saya kan nggak bisa terus saja mengikuti untuk remaja masjid ini kan. Udah saya kasih pembina, maksudnya orang ini kerjasama sama pembina, dan gitu pembina pun banyak kegiatan pula kan. Jadi diserahkanlah sama ketua remaja masjid. Nah di situ setelah diserahkan sama masjid, maksudnya kalau ada masalah apa-apa baru temui kami. Nah, kita musyawarahkan lagi, kita bicarakan lagi permasalahan itu macam mana cara penyelesaiannya. Nah, gitulah. Tapi sekarang ini remaja masjid itu vakum. Kenapa Pak? Nah, itulah kendalanya, remaja masjid sekarang ini sangat sedikit kali antusiasnya untuk masuk ke masjid. Walaupun sering kami datangi, istilahnya kami jauhlai setiap malam Sabtu, kami kegiatan agama itu malam Sabtu kami datangi ke rumah sama kawan-kawan di sini kan, untuk ngajak ke masjid gitu, remajanya, yang tuanya kami tetap ajak. Karena apa penyebabnya orang tuh nggak mau kembali Pak? Penyebabnya mereka inilah saya pun kurang paham juga. Orang ini mana kalau alergi ya mau masuk masjid itu. Itulah. Iya, banyaknya media-media elektronik ini kan mereka lebih gemar lagi. Kadang duduk mereka 2 orang 3 orang pun bisa nggak bicara kan, cuma main sendiri aja. Nah, itulah ya apanya kendalanya. Misalnya ada kegiatan dakwah Pak. Kemudian itu BKM, untuk BKM. Keadaan masyarakat sekarang ini dengan adanya Masjid Baitus Salam ini seperti apa Pak? Ya alhamdulillah masyarakatnya dukung semua. Kita lihat dari impak mingguan itu ya kan, bahkan kurang lebih 1 juta mingguannya. Berarti kan mendukung begitu kan. Bagaimana penerapan evaluasi kegiatan Masjid Baitus Salam di bawah kepemimpinan Bapak?
insya Allah kami akan lebih giat lagi untuk mengajak masyarakat lah untuk datang ke masjid ini, untuk meramaikan masjid ini. Arti meramaikan untuk beribadah, bukan meramaikan bersorak-sorak gitu aja di masjid ya kan. Untuk beribadah supaya mereka lebih taat kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Nah, itulah keinginan kami gitu. Ya, sebenarnya kalau ditengok dari pendidikan ilmu dan pengalaman sih, saya memang nggak ada gitu kan. Mungkin karena ada risau aja gitu, kepingin macam mana gitu. Jadi tanya-tanya bagaimana yang baik, bagaimana yang bagus. Minta bantu pikiran sama kawan-kawan kita gitu kan. Gimana kalau kita buat seperti ini, buat seperti ini. Kalau memang oke, aja lanjutkan seperti itu. Dan ada juga saudara kita yang mengingatkan kepada kita, ini cara kerja seperti ini, setaris kurang bagus, yang bagus seperti ini. Jadi kalau memang itu sebagai satu tambahan ilmu untuk kita, ya kita ikutin gitu. Bagaimana yang Bapak lihat sekarang ini keadaan masyarakat kita? Ya, keadaan masyarakat sini macam mana ya dibilang ya? Kayak masyarakat kebanyakan juga lah kan. Kadang-kadang orang-orang yang di dekat-dekat di masjid sini pun pada nggak datang ke masjid juga, nggak sholat di masjid. Ya mungkin mereka sholat di rumah ya kan, mungkin. Nah, kadang kami ajak pun ya ada juga yang marah juga. Waktu kami ajak untuk sholat ke masjid itu ada juga yang marah. Ya, yang ngomel lah, udahlah, udah tahunya kami itu katanya gitu kan. Tapi ya itulah, terserah mereka lah. Tugas kita memang untuk ngajak aja kan. Kalau udah kita ajak, istilahnya kan kita sebagai pemimpin itu dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Apa yang udah kau lakukan sewaktu kau menjadi pemimpin. Nah, jadi kan kita bisa di sana istilahnya ngomong lah ya kan. Saya sudah mengajak masyarakat sekitar saya untuk sholat di masjid, untuk mengaji di masjid, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan agama di masjid. Kami ajak mereka itu, kami rangkul. Persentasi ketika Bapak dan kawan-kawan mengajak masyarakat untuk mau memakmurkan masjid, antara yang menerima dan tidak menerima berapa persentase? Alhamdulillah, kebanyakan yang menerima lah. Kalau untuk menerima, yang nggak menerima hanya 1, 2, 3 orang aja mereka itu. Nah. Kita tahu sekarang ini ada wabah COVID-19. Apa ada aturan atau tata tertib yang sudah diterapkan sama yang dikeluarkan oleh GKM? Kami buat hari itu untuk tertib masalah corona ini, dulu pernah ini kami gulung sajadah ini kan, ambal ini kan kami gulung dalam sekitar 2 bulan lah. Tapi setelah itu, setelah saya keluar ke masjid, ke daerah Siantar sana yang zona merah, malah karpet ini terbentang semua. Nah, sana kan zona merah itu kan, itu karpet terbentang semua. Saya heran, ini nggak ada masalah Pak. Ya masalah apa ya, kalau di masjid itu kan urusan BKM katanya. Bisa terbentang semua. Saya nengok di sana terkesan juga. Waktu di tebing lagi, saya sholat di tebing itu kan, di masjid besar di sebelah kanan. Kita turun tol arah ke Siantar sebelah kanan itu. Situ juga kami sholat Jumat kan. Prestasi lah gitu ya. Prestasi gitu Selama Bapak memimpin. Alhamdulillah. Prestasi yang kami capai ini, pembangunan masjid ini suatu prestasi yang besar ini bagi kami ini. Udah gitu kami bisa mengajak lagi kawan-kawan yang lain lagi kan untuk duduk taklim. Karena kegiatan di masjid kami setiap pagi kami adakan taklim. Taklim, kita bacakan buku dan mendengar gitu kan. Kami ada kegiatan-kegiatan agama di sini termasuk banyak juga Pak, kayak malam Rabu itu kan ada masail dari Ustadz Nur Ali. Terus malam Sabtu kami kegiatan dari masjid ini keluar untuk ke rumah kawan-kawan nih, saudara-saudara kita untuk mengajak sholat berjemaah di masjid. Nah itulah. Jadi prestasi kami tercapainya bisa berdirinya masjid ini suatu kebanggaan sebetulnya bagi kami. Kalau impak tertinggi kita gabungkan. Maksudnya dalam 1 minggu itu. Dalam satu kegiatan. Dalam kegiatan maksudnya selama ini ada perolehan infak yang pernah tercapai paling tinggi nilainya. Bisa 50 juta kadang lebih. Kami buat panitia pembangunan masjid bikin pertemuan dari tahun 2015 Januari sampai saat ini kami aktif setiap malam Sabtu itu membuat pemasukan pengeluaran buku pertemuan setiap malam Sabtu. Bahkan ya ada sampai 50 juta lebih karena ada orang yang impak, orang dari luar 50 juta, belum dari impak keranjang, belum dari impak mingguan.
belum lagi dari Kadang Johar 2 gitu ya kan. Nah, jadi kalau ada lagi donatur-donatur dari dalam gitu. Ya, kalau visi misi kami Masjid Baitul Salam ini untuk pengurusnya lah ya, untuk kedepannya itu kalau bisa setelah kami pun nanti ada penggantinya yang lebih bagus lagi, dan kita ikut mengambil andil dalam masjid ini. Walaupun kita nggak jadi pengurus, kalau mereka pengurus itu minta bantuan kami, insya Allah kami siap untuk membantu. Ya, keinginan saya ya supaya Badan Kemanusiaan ini lebih maju lagi dari yang Harapan saya ya agar lebih ramai Pak, agar lebih banyak lagi jamaahnya kemari ke masjid gitu. Untuk kedepannya sama kawan-kawan, sama masyarakat sini ya kan, marilah kita sama-sama untuk mensejahterakan masjid kita ini. Kita kalau bisa kita umat Islam ini bersatu, jangan bercerai-berai. Karena kalau kita bercerai-berai, sangat gampang orang lain untuk menyusup ke tempat kita ini kan. Jadi kalau kita udah bersatu, kokoh seperti Syapulidi. Kalau dia satu, manfaatnya kurang. Tapi kalau dia udah satu ikat untuk membersihkan yang mana sampah-sampah yang mana gampang. Jadi gitulah istilahnya. Jadi kalau ada sampah-sampah di masjid ini, kalau orang-orang yang suka-suka yang gini gitu, itu bisa dibuang gitu aja kan. Harapan saya ya kita ini berusaha bekerja semaksimal mungkin, semampu saya sendiri gitu kan. Cuman kalau ada kedepannya nanti ada penggantian pengurus, alhamdulillah kita minta yang lebih baik lagi itu dari kita, seperti itu. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya kita bertemu pada hari Jumat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.